Selamat datang di Suara Rakyat Papua. Kami di sini membahas terkait salah satu isu yang menjadi perbincangan di Indonesia. Salah satunya perusahaan nikel yang ada di Kabupaten Raja Ampat, Pulau Raja Ampat, di mana isu ini menjadi sedang memanas, sehingga kami sebagai pihak yang korban akan memberikan pencerahan sedikit untuk teman-teman di luar sana agar mengetahui seperti apa. Saya tangkapi langsung dari pernyataan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa kondisi pertambangan di Pulau Raja Ampat, Bak, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya adalah tidak bermasalah, dianggap sebagai kesimpulan prematur sebab kerusakan lingkungan tidak dilihat secara visual semata, tetapi harus melalui penelitian ilmiah. Ini saya langsung tangkapi saja dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Salah satunya adalah di bawah naungan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, bahwa saya pikir pernyataan yang dilontarkan oleh kementerian adalah sangat fatal, karena kita melihat dengan kerusakan sumber daya di Papua itu bukan hanya menghancurkan masa depan rakyat Papua, tetapi juga satwa liar dan juga hewan-hewan yang ada di sekitar situ, baik di hutan maupun yang dalam laut, itu akan menjadi korban. Sehingga ini harapan kami rakyat Papua adalah harus dihentikan, karena orang Papua mengalami kesulitan. Kesulitan artinya dalam hal ini media sosial dan juga rakyat Papua itu mereka bersuara karena adanya perusahaan masuk di Raja Ampat. Raja Ampat itu orang Papua sendiri itu mengakui sebagai curiga kecil yang ada di Papua, itu cuma di Raja Ampat, tidak ada tempat lain-lain. Sehingga Raja Ampat itu hari ini perusahaan masuk sampai lingkungan itu sudah merusak. Akhirnya dampak besar sekali bagi masyarakat setempat di sana. Bahlil sebagai Menteri Investasi yang asal usulnya itu sebenarnya bukan dari Papua, tapi dia lahir besar di Papua, sekolah di sana, sehingga atas namakan Papua. Di posisi itu juga dia punya kekuasaan sebagai pemerintah yang secara kapasitasnya lengkap, dan dia atas namakan sebagai orang Papua. Melalui itu dia seenak-enaknya investasi secara ilegal di Papua. Itu saya pikir tidak benar, karena itu dia membawa kepentingan negara dan kepentingan pihak-pihak tertentu yang pastinya. Sebagai orang Papua, sebenarnya kami pun dalam hati ini luka yang bertumpuk. Tetapi hanya manusia Indonesia itu sendiri tidak bisa melihat, gitu, terkecuali Tuhan. Oleh karena Papua adalah tembak Indonesia. Kalau Indonesia tidak konflik di Papua, investasi tidak akan berjalan. Itulah sebabnya Papua terus menjadi pulau yang konflik. Selalu ada masalah terus. Yang masalah itu diciptakan oleh Indonesia sendiri untuk bagaimana meloloskan investasi perusahaan-perusahaan masuk di Papua secara ilegal. Di samping itu juga dorong dengan kekuatan militer untuk